Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa sekalian, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu pertanyaan yang ada pada tugas 1 ya, mata kuliah kewirausahaan. Jadi pada tugas 1 itu ya kan ada pertanyaan mengenai model motivasi entrepreneur. Nah, jawabannya adalah seperti yang rekan-rekan lihat pada layar ini ya. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana model motivasi entrepreneur yang dimaksud pada layar ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe karena nggak bohong ya, kalau di subscribe teman-teman artinya didukung dan itu akan menambah semangat untuk men-sharing lebih lanjut lagi tentang materi-materi kita. Kemudian jangan lupa juga mengaktifkan tombol loncengnya dan komentar yang baik-baik atau yang konstruktif ya. Langsung ya kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah model motivasi entrepreneur ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sebelah kiri ada KP, LP, SP, LU, dan gagasan. KP sendiri ada singkatan ya dari karakteristik pribadi. Kemudian kalian bisa lihat LP adalah lingkungannya, SP adalah sasaran pribadi, LU adalah lingkungan usahanya. Jadi ditambah dengan gagasan KP, LP, SP, LU, dan gagasan ini akan menjadi faktor-faktor yang bersatu untuk menentukan keputusan untuk menjadi atau berlaku sebagai seorang entrepreneur. Artinya, seseorang yang mengambil keputusan untuk menjadi seorang entrepreneur itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi ya. Bagaimana kondisi karakteristik dari orang tersebut ya. Kalau memang dia punya karakteristik entrepreneur, tentu model motivasi dia akan kuat gitu ya, dan seterusnya. Lingkungannya kah, misalnya keluarga dia itu memang keluarga hasil pengusaha, maksudnya orang tuanya juga seorang pengusaha, itu juga pasti akan mempengaruhi. Atau mungkin dia punya sasaran pribadi, misalnya dia ingin mendapatkan misalnya ya, mendapatkan aset ini di umur sekian, nah itu juga ya. Kemudian lingkungan usaha juga pasti mempengaruhi dan idenya, gagasan yang dia punya. Kemudian setelah dia memiliki keputusan untuk menjadi entrepreneur ya, ada tanda panah ke kanan itu akan menghasilkan sebuah strategi entrepreneur. Nah, strateginya berarti apa saja yang dilakukan oleh dia untuk membuat usaha dia itu maju, berkembang. Strateginya bagaimana? Lalu setelah dia punya strategi, dia akan melakukan manajemen atau dia akan memanage atau dia akan mengatur gitu ya. Bagaimana jalannya usaha dia itu. Lalu nanti ketika dia sudah melakukannya akan ada hasil yang dicapai. Nah, hasilnya itu akan dilihat manfaatnya baik secara intrinsik ataupun ekstrinsik ke atas ya. Kalau misalnya setelah mendapatkan manfaat, dia juga akan membandingkan hasil dan juga ekspektasi awal dia sebelum dia mendapatkan hasil. Misalnya pembandingnya itu misalnya dia membandingkan hasilnya segini ya, bahwa ternyata hasil yang didapatkan itu jauh lebih besar daripada nilai harapan atau ekspektasinya. Maka dia bisa jadi akan melakukan keputusan lagi menjadi seorang entrepreneur yang
lebih berkembang lagi, atau dia akan justru melebarkan sayapnya, misalnya menambah usaha baru ya. Ini akan menjadi salah satu faktor ya, pembanding dia antara hasil dan ekspektasi dia. Apakah dia akan memiliki motivasi kembali untuk menjadi seorang entrepreneur yang lebih kuat, atau justru dia melemah gitu ya. Nah, selain itu dari manajemen entrepreneur yang ada juga akan muncul persepsi terhadap hasil atau implementasinya, yang juga akan mempengaruhi keputusan dia untuk berlaku lagikah sebagai entrepreneur atau justru sebaliknya. Nah ya, ini kalau rekan-rekan mau menyimpulkan seperti ini ya. Keputusan untuk berkelakuan sebagai entrepreneur tadi merupakan hasil interaksi berbagai faktor. Salah satu kumpulan faktor yang terlibat menyangkut karakteristik pribadinya, lingkungannya, lingkungan usahanya, sasaran pribadinya, dan adanya gagasannya. Nah, seorang calon entrepreneur akan membandingkan perkiraan hasil yang diperoleh dengan harapannya tadi kan. Kemudian dia akan mencoba melihat hubungan antara perilaku sebagai entrepreneur yang akan dijalankannya dengan hasil yang diharapkan. Nah, harapan entrepreneur akan dibandingkan dengan hasil aktualnya. Perilaku entrepreneur nantinya di masa depan akan bergantung pada hasil perbandingan ini. Jadi ini adalah jawaban mengenai tugas 1 ya, yang ada pada pertanyaan kewirausahaan mengenai model motivasi entrepreneur. Semangat terus belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya semuanya.